Selamat datang di mata kuliah teknik kompilasi. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga kali ini. Jika di pertemuan kedua minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang lexical analysis bagian pertama, di mana kita sudah mempelajari apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh lexical analysis, kemudian apa saja input dari lexical analysis, apa saja output dari lexical analysis. Nah, itu kita sudah pelajari minggu lalu di pertemuan 2. Kemudian juga contohnya ketika ada sintaks program, seperti apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh lexical analysis, itu juga sudah kita pelajari. Jadi, saya harap kalian semua sudah bisa memahami materi tentang pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan 3 ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lexical analysis ini. Jadi, kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih struktur data yang digunakan di dalam lexical analysis tersebut. Oke, untuk itu saya akan share screen saya dulu sebentar. Nah, di sini kita akan masuk ke materi tentang regular expression. Ya, jadi bagi kalian yang sudah mengambil mata kuliah teori bahasa otomata atau TBO, pasti sudah pernah mendengar tentang regular expression, tentang FSM ataupun DFA, finite automata. Nah, itu kita akan pelajari lagi di mata kuliah ini, di pertemuan kali ini. Nah, kira-kira masih pada ingat nggak nih materi tentang regular expression ataupun tentang finite automata, FSM? Biasanya sih mahasiswa kalau misalkan udah lewat dari UAS-nya, udah lupa juga tuh materi-materi kuliahnya ya. Oke, kita akan coba refresh kembali materi tentang itu. Jadi, pertama ada namanya regular expression. Ya. Regular expression atau RE itu definisinya adalah sebuah notasi yang bisa digunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan atau suatu kumpulan secara tepat. Jadi, namanya himpunan, kalau kita berbicara himpunan di matematika itu kan pasti seperti ini kan ya. Misalkan himpunan bilangan bilangan bulat. Ya. Oke, jadi misalnya himpunan bilangan bulat, itu kita bisa tulisnya bisa dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai mana. Misalkan himpunan bilangan bulat mulai dari 1 sampai 20. Nah, ini berarti merupakan satu himpunan. Ya. Nah, RE-nya itu adalah notasi yang bisa mendefinisikan himpunan tersebut. Jadi misalkan RE dari ini adalah huruf angka atau bilangan bulat. Oh, saya ganti aja deh. Bilangan bulat mulai dari 1 sampai 20. Nah, seperti ini. Ya. Nah, apa sih hubungan antara regular expression atau RE ini dengan teknik kompilasi? Jadi hubungan antara RE dengan teknik kompilasi ini adalah ketika kalian di pertemuan 2 kemarin, kita sudah mempelajari bahwa lexical analysis ini akan mendefinisikan token-token dari sebuah bahasa. Mendefinisikan token. Kemarin ingat ya, token itu ada jenis-jenisnya. Misalkan contohnya identifier, kemudian ada keywords, lalu ada operator, dan lain sebagainya. Nah, jadi di teknik kompilasi ini, khususnya di bagian lexical analysis, untuk mendefinisikan token-token tersebut, kita menggunakan regular expression. Ya, jadi untuk mendefinisikan ini, kita menggunakan regular expression. Contohnya, misalkan saya mau mengidentifikasikan token identifier. Masih ada ingat identifier itu apa? Ya, masih ingat nggak? Kalau ingat, coba dicek-cek lagi catatannya, coba dibaca lagi materinya. Jadi, identifier itu adalah
variabel yang kita buat, ya. Jadi sebuah nama variabel yang bukan cuma nama variabel aja sih, bisa intinya nama yang kita buat di dalam program kita. Jadi contohnya bisa nama variabel, bisa nama kelas, nama apalagi ya, nama fungsi. Nah, itu kita sebutnya identifier. Nah, seperti kalian tahu, kalian juga pasti sudah pernah membuat nama-nama tersebut kan di dalam program, baik bahasa C, atau mungkin C++, atau mungkin Java, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat nama identifier tersebut, biasanya kita ada aturan-aturannya kan? Aturan itulah yang kita buat regular expression-nya. Ya. Contohnya, dalam bahasa C, ketika kita membuat token identifier, itu biasanya harus diawali oleh huruf. Ya. Jadi, kalau kita mau bikin nama variabel, misalkan saya mau bikin nama variabel nih dalam bahasa C. Saya mau tulis nama variabelnya adalah bilangan 1. Nah, kalau saya tulis segini bisa nggak? Atau C++ lah yang kalian mungkin sering belajar ya. Bilangan 1, ini termasuk nama variabel yang benar bukan kalau di dalam aturan bahasa C++? Ya, ini termasuk aturan yang benar ya. Kemudian kalau saya tulisnya seperti ini, misalkan 1, bilangan. Nah, kalau yang kayak seperti ini akan dianggap sebagai nama variabel yang benar bukan oleh C++? Ya, ini salah. Ya. Kalau kalian membuat seperti ini, pasti akan muncul yang namanya error ketika kalian melakukan compile program kalian. Jadi, itu menandakan bahwa tidak semua kata yang kita buat, nama-nama yang kita buat itu pasti dibenarkan oleh bahasa pemrograman tersebut, ya. Nah, sekarang berarti apa sih aturannya ketika kita membuat nama variabel ataupun nama identifier di bahasa C++? Itu adalah harus diawali dengan huruf, ya. Kita bisa lihat di contoh pertama ini, hurufnya adalah, di contoh pertama ini, token ini diawali oleh huruf B, ya. Sedangkan di contoh yang kedua, token tersebut diawali oleh angka 1, ya. Jadi kalau yang ini diawali oleh huruf, yang ini diawali oleh angka. Nah, dari sini saja sudah lihat bahwa ada bedanya, ya. Ketika dia diawali oleh huruf, dia benar, dan ketika dia angka, dia salah. Ya. Nah, berarti ada aturannya untuk membuat token-token tersebut. Contohnya seperti ini adalah token identifier dalam bahasa C itu harus ditulis dengan huruf, lalu huruf, atau angka. Nah, apa sih maksud dari ini? Oke. Huruf, angka. Nah, apa sih maksud dari ini? Nah, ini kita bisa sebut sebagai regular expression. Ya, pakai tanda kurung, kalau gini boleh, nggak perlu, nggak apa-apa. Berarti, artinya adalah karakter pertama dari token identifier di dalam bahasa C++ itu adalah huruf. Jadi harus huruf. Kemudian di sini ada tanda kurung. Kurung itu menandakan bahwa sub-expression. Di mana di sub-expression ini ada tanda bintang, tanda bintang ini berarti bahwa bisa berarti 0 atau lebih. Jadi sub-expression atau ekspresi yang di belakang ini bisa ada ataupun tidak ada. Kalaupun ada, itu jumlahnya tuh maksudnya bisa diulang-ulang terus, ya. Lalu ada tanda ini adalah atau, ya. Jadi apa sih maksud dari regular expression untuk token identifier bahasa C++? Itu adalah
dia harus diawali dengan huruf, ya, harus diawali dengan huruf, kemudian bisa diikuti oleh huruf atau angka. Ya, jadi bisa diikuti huruf atau angka yang bisa berulang terus. Ya, jadi ketika saya punya contoh, misalkan saya punya yang pertama adalah A. Nah, ini saya bisa sebut ini sebagai identifier nggak di dalam bahasa C++? Kita lihat, di token ini dia punya satu karakter, yaitu karakter A. A itu merupakan huruf. Berarti, kemudian di belakangnya ada karakter lain tidak? Tidak ada ya. Nah, kalau kita mau pecah dia sesuai regular expression ya, berarti ini merupakan huruf. Lalu bagaimana yang ke belakangnya? Subexpression yang di belakangnya adalah berarti bernilai atau angka, ini bernilai 0. Atau ini kita anggap tidak ada. Nah, berarti ini termasuk identifier kah di dalam bahasa C++? Ya, ini termasuk memenuhi regular expression untuk token identifier. Kebalik. Identifier. Ya. Nah, berarti dia memenuhi regular expression untuk token identifier bahasa C++. Ya, sekarang saya lihat lagi. Misalnya saya punya A1. Gimana dengan ini? Memenuhi nggak ini? Kita lihat karakter pertamanya berupa huruf, lalu karakter keduanya berupa angka. Boleh nggak habis huruf berupa angka? Nah, kalau dari regular expression-nya, karena di sini ada atau, berarti kita pilih salah satu. Bisa huruf, bisa angka. Otomatis kalau misalnya saya punya huruf angka, itu akan memenuhi regular expression token identifier-nya. Ya. Jadi ini pun memenuhi, ini juga sesuai, ini memenuhi regular expression token identifier. Kemudian kalau saya punya contoh yang lainnya, misalkan saya punya A, B, C, 1, D. Nah, kalau ini gimana? Berarti dia diawali oleh huruf, lalu diikuti oleh huruf angka huruf yang diulang sebanyak 4 kali. Boleh seperti ini? Boleh. Ya. Jadi, di sini huruf dan angkanya bisa berulang terus-menerus. Ya, ini juga memenuhi untuk nama identifier. Oke. Nah, inilah fungsi regular expression di dalam teknik kompilasi, yaitu untuk mendefinisikan token-token yang ada di dalam language tersebut. Di contoh ini, saya hanya menggunakan satu jenis token, yaitu identifier. Sedangkan seperti kita ketahui, token di di suatu bahasa itu, bahasa pemrograman, itu tokennya ada lebih dari satu. Ya, ada yang keywords, ada operator, numerik, dan sebagainya. Oke, nah itu mengenai regular expression. Lalu, kemudian kita akan masuk ke materi tentang finite state machine atau FSM. Nah, kalian pernah dengar kalimat ini atau pernah mendengar istilah finite state machine atau FSM? Jadi FSM ini adalah mungkin kalian pernah dengar di teori bahasa otomata ada namanya finite automata, DFA atau NFA. Nah itu di situ ada yang namanya itu adalah finite state machine, ya, yaitu bagaimana kita menggambarkan, menotasikan proses-proses untuk penentuan token tadi, ya, untuk penentuan token yang ada di suatu bahasa. Nah,
Jadi kalau definisinya secara sederhana, FSM itu bisa diimplementasikan dalam sebuah array, di mana ada deretan atau baris ya, untuk setiap state mesin dan kolom untuk setiap simbol input yang mungkin. Ya. Nah, kalau kita lihat ini contoh dari finite state machine. Ya, jadi FSM itu terdiri dari state dan ada apa? Ada state-nya, ada input-nya, kemudian juga ada yang namanya fungsi state transisi. Pertama ada namanya set finite state. Finite state itu adalah ditetapkan sebagai state awalnya. Ya, jadi di dalam FSM, oh, sorry. Di dalam FSM itu ada yang namanya finite state atau state awal, ya. Jadi ini yang namanya finite state machine atau FSM, ya. Ini adalah sedangkan ini adalah bentuk tadi yang dibilang FSM itu bisa diimplementasikan dalam bentuk array, ya. Jadi kita nggak bisa anggap ini sebagai array, ya. Jadi kalau ini adalah penggambaran FSM-nya. Ini penggambaran FSM-nya. Sedangkan ini adalah implementasi FSM di dalam programnya, yaitu kita buat dalam bentuk array. Ya. Nah, di dalam FSM ini, dalam penggambaran FSM ini, ada yang namanya finite state atau state awal. Ya, jadi ada namanya finite state atau kita sudah sebut state awal. Kemudian ada yang namanya accepting state. Ya, ada yang namanya accepting state. Accepting state ini adalah state akhirnya atau state state akhir lah. Kita disebut state akhir. Nah, kalau finite state ini biasanya hanya ada satu state yang kita sebut sebagai state awal. Nah, kalau accepting state ini bisa lebih dari satu. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Contohnya misalnya ada A, ya, kemudian ini ada 1, B, oke, sebentar. Nah, oke, mungkin saya jelaskan dulu. Ini yang namanya finite state. Finite state. Ini namanya accepting state. Nah, pokoknya bentuknya bulat-bulat seperti ini, itu kita sebut sebagai state. Ya, jadi baik yang A, B, maupun C, itu kita sebut sebagai state. Nah, sedangkan yang 1 dan 0 kita sebut sebagai input. Oke? Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau finite state itu notasinya seperti ini. Ya, pakai dasar panah ini. Nah, ini kita sebutnya sebagai state awal atau finite state. Lalu yang ini yang ada dua lingkarannya, ini kita sebut sebagai accepting state atau state akhirnya. Ya. Nah, lalu apa sih namanya? Apa sih hubungannya antara si FSM ini dengan lexical analysis maupun dengan token, ya. Jadi balik lagi kayak tadi, kalau saya jelasin di atas tadi, kita sudah punya regular expression-nya. Oh, oke. Jadi contohnya ini ketika kita mau membuat token identifier, itu regular expression-nya seperti apa sih sebenarnya? Dan kita udah punya nih regular expression-nya. Nah, kemudian ini kan baru regular expression, sedangkan namanya untuk membuat sebuah misalkan membuat sebuah token ini pasti kan ada tahapan-tahapannya kan ya. Tahap pertama bikin A dulu, lalu tahap kedua bikin B,
Intinya ketika lexical analysis itu harus memeriksa, dia ketemu satu karakter, diperiksa, karakter berikutnya diperiksa, dan seterusnya setiap karakter sampai dibaca semua. Ketika dia membaca, kalau kita manusia pasti ingat langsung baca, oh A, B, C, 1D, oh ini termasuk token identifier kok, gitu kan. Tapi komputer kan nggak bisa secepat itu. Nah, untuk itu komputer butuh step-nya. Dia harus punya perubahan step-nya, perubahan tahapannya. Ketika misalnya dia mulai dari dia baca tahapan pertama, misalnya dibaca A. Nah, kemudian kalau input berikutnya huruf, dia harus pergi ke step yang mana? Ya, sampai akhirnya ketika dia selesai membaca sebuah rangkaian karakter, misalnya seperti ini, dan dia memang berada di accepting state, berarti rangkaian karakter itu dianggap benar. Ya, nah jadi itulah hubungan antara FSM dengan lexical analysis. Ya, jadi lexical analysis butuh tahapan-tahapan yang menggambarkan bagaimana sih pembentukan token yang benar. Nah, itulah yang jadi kita butuh finite state machine ini untuk menggambarkan bagaimana pembentukan token-token itu yang benar. Oke. Nah, tadi selain ada finite state, lalu ada setting state, ada namanya fungsi state transisi. Ya, apa itu fungsi state transisi? Itu kita bisa tulis di sini kali ya. Fungsi state transisi itu yang menjelaskan ketika dia ada di input mana. Jadi misalkan ini dia ada di state A, lalu inputnya 1, dia akan pergi ke mana? Berarti kalau di sini dia akan pergi ke state B. Ya, jadi ini fungsinya, fungsi state-nya. Oke, ya. Nah, tadi yang terakhir, saya mau jelaskan ketika kita mau implementasikan si finite state machine ini, kita bisa pakai array, ya, di mana barisnya itu menggambarkan tentang state-state-nya. Jadi kayak ini A, B, C, D, ya. Nah, kemudian ini adalah inputnya 1 sama 0. Ya, ini adalah penggambaran dari FSM. Oke, nah, saya mau kasih contoh FSM yang ini dulu saja. Jadi misalkan saya mau buat sebuah FSM, di mana inputnya itu adalah inputnya ada 2, yaitu 1 dan 0, atau 0 dan 1. Lalu saya di sini kebetulan misalkan saya sudah punya tabel transisinya. Oke, jadi array tadi bisa kita sebut juga sebagai tabel transisi. Nah, tabel transisinya mulai dari 0, 1, ini A, B, C, D. Oke, nah kalau A di sini B, B, C, B, C, B, D, C. Oke, kemudian ada bintang. Nah, terkadang ada juga sih pakai tanda panah. Tapi terkadang juga nggak ada. Apa sih maksud simbol-simbol ini? Jadi kalau yang ini berarti ini adalah finite state. Sorry, ini adalah state awalnya. Ya, ini state awal. Nah, yang ini adalah state akhir atau accepting state. Nah, gimana cara kita membuat FSM-nya kalau kita sudah tahu tabel transisi seperti ini?
Kalau kita sudah tahu tabel transisi seperti ini, kita bisa bikin finite state yang oke. Kita mulai dari step awalnya, berarti ini ada A. Tadi A itu punya dua input, 0 dan 1. Ya. Oh ya, mungkin sebelum ke sini saya bisa jelaskan dulu tentang yang tadi fungsi transisi ya. Jadi fungsi transisinya ini A, 0, berarti dia akan pergi ke step, ya di sini dia akan pergi ke step B. Kemudian ketika dia A, 1, dia akan pergi ke step ini, berarti ke step B. Ya, lalu kalau misalnya saya punya saya punya fungsi transisi dari B, 0, berarti dia akan pergi ke C. B, 1, dia akan ke dirinya sendiri. B. Ya. Nah, ini kita bisa buat transisi seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba bikin FSM ya. Finite state machine-nya. Kita mulai dari state awal, yaitu A. Kemudian dari A ini kita akan, ya tadi punya dua input kan, ada 0 dan 1. Saya punya 0, saya di sini punya. Kemudian juga dia bisa inputnya 1. Kenapa saya pecah 2? Karena hasil state-nya berbeda. Ya. Di sini kalau 0 dia akan pergi ke D. Step D. Sedangkan kalau 1 dia akan pergi ke step B. Oke, kemudian berikutnya dari kita mulai mana? Misalkan, oke, yang di atas dulu yang D lah. D, inputnya ketika 0 pergi ke dirinya sendiri, dan ketika 1 juga pergi ke dirinya sendiri. Berarti kita bisa buat begini saja. Kalau gini berarti dia pergi ke dirinya sendiri ya. Hasilnya adalah 0,1. Jadi baik inputnya 0 ataupun 1, kalau dia ada di step D, dia akan tetap berada di step D. Ya. Kemudian B, ketika 0 dia akan ke C, ketika 1 dia akan pergi ke dirinya sendiri, yaitu B. Berarti misalkan saya buat dulu, ini 1, lalu ke sini adalah 0, ini pergi ke step C. Jangan lupa, step C itu adalah accepting state. Jadi kita bisa buat gambarnya langsung. Oke, kemudian di step C, ketika inputnya 0, dia akan pergi ke dirinya sendiri, sedangkan inputnya 1, dia akan pergi ke step B. Berarti kalau 0, dia akan masuk ke dirinya sendiri, dan ini masuk ke B. Oke, sampai sini sudah selesai. Nah, inilah finite state machine kita. Kalau kita agak, ya bentuknya memang berbeda sama yang dicontoh di slide ya, tapi tetap saja tahapan step-nya itu sama. Ya. Nah, ini adalah pembuatan finite state machine. Nah, kemudian gimana kalau misalkan si lexical analysis ini, jadi finite state machine ini kita sebagai yang membuat compiler, ya yang membuat compiler pasti manusia dong, karena kan compiler itu program. Jadi kita sebagai programmer yang membuat compiler itulah yang mendefinisikan finite state machine tersebut. Ya. Kebetulan ini saya ngasih contohnya dibalik, jadi sudah punya tabel transisinya baru bikin finite state machine-nya. Tapi kalau kita punya finite state machine-nya, itu kita harus bisa membuat tabel transisinya. Contohnya misalkan saya punya finite state machine seperti ini. A. Nah, nama state itu terserah ya, itu bebas. Misalkan saya mau pakai S1 deh. S1 inputnya di sini ada A, lalu materinya saya ke S2. Kalau misalkan B, jadi dia sendiri, lalu S2 ini kalau misalnya A, B ke S
S3. Ini kalau B itu pergi ke S4. Nah, seperti ini adalah accepting state-nya. Ini ke A. Dia akan ke sini kalau nilainya A, tapi ke dia sendiri kalau B. Nah, saya punya finite FSM seperti ini. Finite state machine seperti ini. Kalau saya tanya, apa sih state awalnya? Nah, state awalnya adalah S1, sedangkan accepting state-nya adalah S2, salah kan saya. Accepting state-nya adalah ya S4. Ya, jadi ingat kalau state awal itu ada tanda panahnya, sedangkan accepting state itu adalah lingkarannya ada 2. Nah, sekarang saya sudah punya state awal dan accepting state-nya. Saya mau bikin tabel transisinya atau array-nya, tabel transisi. Oke. Berarti apa input yang saya punya? Saya punya 2 input, yaitu A dan B. Lalu apa state-state yang saya punya? S1, S2, S3, dan S4. Nah, jangan lupa mana step accepting step-nya, kita kasih tanda bintang. Oke, nah sekarang kita coba bikin. S1 inputnya A, dia akan pergi ke state 2. Berarti saya tulisnya S2. S1 inputnya B, dia akan pergi ke dirinya sendiri. Berarti kita akan pergi ke sini. Lalu S2 inputnya A akan pergi ke S3, inputnya B juga akan pergi ke S3. Berarti ini S3, ini S3. Lalu S3, kalau A dia akan ke dirinya sendiri, kalau B dia akan ke S4. Sorry. Tadi kan accepting state-nya S4 ya, kenapa saya ngasih bintangnya di S3? Sorry ya, jadi karena accepting state-nya S4, berarti kita kasih tanda bintangnya di S4. Oke. Nah, sekarang di S4, ketika inputnya A, dia akan pergi ke S2, dan inputnya B, dia akan ke dirinya sendiri. Nah, inilah tabel transisinya dari PSSN tersebut. Oke, nah, kemudian sudah ya, jadi sudah bisa gimana membuat FSM dari tabel transisi, ataupun dari tabel transisi kita membuat menjadi FSM. Oke, nah ini ada contohnya FSM yang lain. Jadi, kalau kita lihat di sini dia pakai L sama D, maksudnya L itu letter, D itu digit, jadi kebetulan ini saya ambil dari buku rujukan yang berbahasa Inggris, jadi dia menggunakan letter dan digit. Nah, rule-nya itu adalah dia L itu tadi merepresentasikan digit, L itu merepresentasikan letter dari L sampai Z, kemudian D itu merepresentasikan numerik digit dari 0 sampai 9. Nah, kalau kita lihat berarti di sini state awalnya adalah 1 dan accepting state-nya adalah state 3. Ketika dia D ini dia akan, atau ketika state 1 ini menerima input B, maka dia akan pergi ke state 2. Nah, ketika setelah itu mau dia inputin letter atau digit, dia pasti akan tetap ada di state 2. Sedangkan di state yang ini, dia kalau misalnya inputnya letter, dia akan masuk ke state 3. Lalu apapun inputnya, mau letter maupun digit, dia akan tetap ada di state ketiga. Nah, ini adalah contoh-contoh contoh token ataupun contoh string yang bisa diterima oleh finite state machine tersebut. Ya. Nanti
Setelah ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara si valid state machine ini digunakan untuk memeriksa input-input yang masuk, lalu menentukan input ini sudah benar atau belum. Jadi, misalkan ada rangkaian karakter, ini mau diperiksa menggunakan FSM, lalu ditentukan apakah si token rangkaian kata-kata ini itu sudah benar memenuhi aturan regular expression-nya atau belum. Oke? Nah, nanti silakan disaksikan di video yang selanjutnya.